Hello guys, it's me Paul Kanara and welcome back to After Work Atelier. Let's go. Nah, di kesempatan kali ini gue kedatangan tamu dari hobi TCG lagi guys. Tanpa basa-basi kita perkenalkan tamu kita sekarang. Sikat Gen. Nama gue Genta Adenogi, biasa dipanggil Bang TJ, Bang Doyok, semuanya lah gue TCG antusias itu kan, pro player lah. Soalnya belum pernah topping. Seorang TCG antusias nih. Iya, sebutannya gitu aja. Emang lu antusias lu ke arah mana Gen? Kalau boleh tau Gen? Wah banyak sih TCG yang gue antusiasin kayak lu tau Pokemon Indonesia, Magic the Gathering, Vanguard, One Piece ya semuanya tuh berarti itu. Nggak semuanya tapi gue tahu berapa. Nah jadi untuk player sekitaran Jabodetabek nih pasti udah kenal sama Genta harusnya. Karena Genta ini mantan penjaga toko Ogre Depok yang ada di Kelapa. Jadi shout out untuk Ogre Depok dulu nih. Terima kasih guys. Udah menghidupi Genta selama berapa tahun Gen? Satu setengah tahun. Dua tuh kata prompter kita. 2 tahun. Prompter lebih tahu ya guys ya. Iya. Nah jadi lu kan pernah jadi penjaga toko nih Gen. Ya, kok lu bisa sih gitu? Maksudnya gimana perjalanan lu nih dari gimana lu bisa masuk TCG sampai lu menjadi penjaga toko Gen? Awalnya nih dari mana nih gitu? Sebenarnya gue nggak expect juga sih kalau masa depan gue di TCG bakal kayak gini ya, bakal jadi penjaga bakal toko. Cerah gini nggak sih? Wah, aduh, bisa dibilang cerah lah. Karena gua awalnya tuh cuman bocah SMA random. Jadi gimana tuh awalnya tuh? Jadi gua waktu itu gua posisinya lagi kehilangan bokap kan. Ini tahun berapa nih ya? Tahun 2019 apa pas sebelum Covid lah. Sebelum COVID. Before COVID. Kehilangan bokap gua, terus nyokap juga nyuruh udahlah jangan main futsal lagi segala macam. Gue dulu main futsal, terus gue suruh mak gue berhenti. Kenapa tuh? Karena mak gue nggak mau anaknya cedera, terus segala macam. Karena gue sering cedera juga. Terus gue pikir gue harus nemuin hobi baru karena gue orangnya gabutan juga kan. Kalau ini kelas berapa nih? Pas ini kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA seingat gue 2 SMA. Terus gue kalau main game Mobile Legend mobile doang kan kayak bosen gitu ya. Nongkrong segala macem. Jadi gue mau cari hobi lain kayak. Terus ada nih di YouTube, shout out buat Hyper Potatoes YouTube. Asik, buat Hyper Potatoes. Ya, yang YouTuber. Ya, YouTuber. Dia ngenalin Pokemon tuh, ngasih tutorial segala macem. Terus gue pikir, gue kan tau Pokemon juga ya. Terus anjir bahasa Indonesia kata gue, keren nih. Oh ya udah, terus gue carilah ulik-ulik. Gue cari di Facebook segala macam. Terus ada saran dari YouTuber itu bilangnya suruh beli TD ini apa Gen? Kalau boleh tahu Gen? Trainer deck gitulah, kayak apa sih, deck yang udah siap main tapi belum sepenuhnya jadi gitu. Jadi kayak deck preset gitu ya, deck preset ya. Terus, untuk new player langsung aja nih biar gampang. Oke. Terus gua akhirnya datang ke satu toko di daerah Bekasi. Malam-malam jam setengah 9 gue lupa, sekitar pokoknya udah malam. Gue di situ nanya-nanya mau main deck ini gimana build apa segala macam, diajari segala macam. Bahan disediakan tapi ya lu tau lah anak SMA kan uangnya terbatas terbatas. Terus ya udah gue mikir muter-muter cara lah dengan cara nabung segala macem. Ada juga lah yang silap duit orang tua kadang-kadang, tapi jangan dicontoh guys, tidak baik itu guys. Tidak baik nih guys, silap-silap gitu. Silap-silap itu tidak baik. Tapi akhirnya kebentuk satu deck yang pengen gue mau. Itu deck apa tuh? Berarti pertama tuh? Deck pertama gue Vikavolt Tapu Bulu, seingat gue. Vikavolt Tapu Bulu. Iya, tapi dengan budget ala kadarnya. Yang penting jadi gitu. Ini berarti Pokemon masih awal banget nih. Ini set berapa Gen? Set 1. Tuh, set 1 pertengahan. Seingat gue, set 1 pertengahan. Gue main lah tuh, gue jadi sering ke Ogre. Jadi gue sering nongkrong juga karena
Ogre kan juga kayak tongkrongan dulu ya. Toko itu kayak tongkrongan segala macem, nongkrong di situ lah gue jadinya. Ogre mana tuh kalau boleh tahu? Dulu namanya Ogre Bekasi. Ogre Bekasi. Ogre Bekasi. Gue main di situ. Oh iya. Terus Oke. Sampai akhirnya gue main tuh sampai gue lulus. Kan gue nggak ada UN ya, karena COVID kan. Jadi gue ya udah luntang-lantung di rumah aja, hidup cuman makan tidur makan bangun, makan Indomie gitu. Main game, main Mobile Legends karena nggak bisa keluar kan. Ya udah test deck main Shadow sendiri. Main sendiri tuh. Main sendiri lawan kalau anak-anak ini nyebutnya yami diri lu sendiri. Oh yami. Simulasi lawan deck apa gitu. Oh gitu. Terus ternyatanya kalah gitu sih kayak ya udahlah. Nah terus lulus gak ada perayaan apa-apa, wisuda juga nggak ada. Gue nganggur ada kali 3 bulan 4 bulan. Di rumah aja tuh. Ini masih COVID nih atau? Udah mulai reda tuh COVID. Oh udah mulai reda. Udah mulai reda gelombang pertama kan. Mulai reda. Terus gue dapet kerjaan. Dapet kerjaan di bidang farmasi. Oke. Ini kondisi rumah lu di mana nih? Daerah mana nih? Masih di Pondok Gede rumah gue. Oh masih di Pondok Gede. Terus lu dapet kerjaan nih farmasi nih. Iya. Oke. Gue dapet kerjaan farmasi. Gaji pertama gue kan seneng dong anak baru lulus pegang duit 1 juta sekian segala macam. Udah punya duit nih. Iya punya gitu duit sendiri. Kan. Gue carilah teman-teman lama gue kayak ya abang-abangan gue dulu lah di toko itu kan kayak lu di mana sekarang pada main di mana. Terus gue mau main lagi dong segala macam. Ketemulah di satu toko lagi. Jadi gue tokonya beda lagi nih. Beda lagi. Toko apa nih kalau boleh tahu nih? Ada satu toko kalau tahu namanya Multi Toys Kelapa Gading. Gue dulu sering main di situ juga. Oke. Jadi kayak tiap Sabtu pulang kerja kan gue gudang ya. Tiap Sabtu gue pulang main ke toko. Main ke toko main Pokemon tuh. Iya karena antusiasnya gue ke situ kan. Ya begitu terus pas masih jadi gudang di farmasi itu. Gue kan udah otomatis udah punya duit sendiri kan. Jadi gue bisa build up deck gue sendiri segala macam. Walau nggak yang full rarity yang gue mau segala macam. Tapi seenggaknya decknya udah decent nih, udah playable nih. Iya, udah playable lah, udah kayak akhirnya gue punya deck ini loh, megang deck ini, walaupun telat gitu kan. Iya. Terus ada satu event namanya Mega Gym Battle. Mega Gym Battle. Itu ini Pokemon. Mega Gym Battle nih event kayak apa sih kalau boleh tahu kan? Jadi event Mega Gym Battle itu lu turnamen setiap hari keliling toko-toko card shop di Jakarta atau semua Indonesia lah. Ngadain turnamen. Nah, ntar kalau ikut turnamen itu dapat poin. Dapat poin. Poinnya itu dipakai untuk ada leaderboard. Nah, leaderboardnya itu top 1 sampai top berapa. Ntar ada invitation buat ke turnamen lahap berikutnya. Invitation ke turnamen gedenya. Iya, benar. Oh, gitu. Kayak ini ya, kayak di game Pokemon beneran nih. Iya, benar. Bener lu nggak main kan game? Gue main di game Fire Red. Gue Fire Red tahu gue. Fire Red. Berarti lu poin lu udah berapa Gen pas itu Gen? Gua nggak ngajar poin. Lu nggak ngincer poin. Berarti apa tuh yang lu incer tuh kalau boleh tahu? Gua saat itu di hire sama satu orang. Dia pengen ngejar poin, pengen top 1 leaderboard. Oh jadi lu di hire sama ibarat kata pro player nih ya? Iya. Di hire gue nggak paham nih. Lu di hire tuh untuk apa gitu? Nah tugas lu? Gua itu mungkin kalau orang-orang denger mungkin kayak ngapain sih begitu. Tugas gue tuh simple sebenarnya. Gue ngebukain jalan buat si top player ini dulu. Jadi gue kayak turnamen, gue ngejaga-jagain orang. Oh jadi ibarat kata lu pakai deck anti meta nih untuk ketemu begitu lu ketemu orang yang pakai meta kan biasanya kalah tuh. Iya betul. OWM lu naik tuh. Terus kalau lu ketemu yang nge-hire lu sengaja kalah, OWM dia melesat tuh. Melesat naik. Oh iya. Tugas gue ngasih jalan lah buat dia. Kalau kayak joki tapi bukan joki. Kayak joki tapi joki nggak joki juga sih gitu kan. Juga. Terus ya udah sempet lah tuh akhirnya sampean top 1 leaderboard. Si yang nge-hire lu tuh. Kalau boleh tahu nih beliau ini sekali hire berapa orang? Apa lu doang atau lebih nih? Dulu gue bertiga.
Bertiga. Ada gua, ada si A, ada si B. Si A sama si B. Nah, terus ada si pro player ini. Oh, berarti ibarat kata kalau misalkan event mega gymnya di satu toko 12 orang nih yang ikut, 4 orangnya tuh udah lu udah nih. pasti gua. 30%-nya Iya, adalah lu nih. Udah pasti gua berempat. Secara populasi. Iya, dan waktu itu gilanya tiap hari keliling. Jadi gua kadang Tiap hari. gua dulu sampai ini gak boleh dicontoh juga guys. Gue cabut kerja dulu. Cabut kerja. Iya. Izinnya apa tuh? Kadang ada izin sakit, pura-pura sakit, pura-pura motor nobrak segala macam. Terus ada juga kayak kerjaan udah kelar dikit baru gue lari kabur kabur ngilang ya dapat SP lah. Tapi kan sepadan dengan apa yang gue dapatkan dari jasa yang lu gitu. jual tuh. Emang kalau boleh tahu lu sekali event nih, turnamen kecil itu dapat berapa tuh kalau boleh tahu tuh? Gue nggak dapet dalam bentuk rupiah, tapi transport gue, makan gue seharian, terus biasa kan kalau turnamen itu ada promo-promo gitu ya, promo-promo booster pack gitu, itu biasanya dibagiin. Tapi daftar turnamennya dibayarin? Iya, semuanya, pokoknya gue tinggal main tok. Dan decknya ini gimana nih? Maksudnya apakah lu harus pakai deck tertentu? Ditanyain lu mau main deck apa waktu itu. Gue bilang kalau gue tugasnya ngejegal doang, yaudah gue main deck ini aja kata gue. Terus tiba-tiba disuruh check out semua barang-barang ada di Tokopedia gue. Gitu. Beli segala macam, belilah tuh barang-barangnya. Tapi itu jadi hak milik lu apa enggak tuh? Iya, jadi hak milik. Jadi hak milik lu. Berapa deck tuh lu ini dapat? Gue ada 2. 2 deck. Ada 2. Dibayarin tuh 2 deck tuh. Pertama 1 dulu. Terus prospeknya kan bagus ya. Terus gue yang paling rajin ikut dia segala macam. Jadi ya udah, terus lu mau bikin deck apa lagi? Ada nggak mau main deck lain gitu? Oh ada kata gue. Mau main deck ini. Terus ya udah 2 hari kemudian tiba-tiba ada jadi decknya. Oh oke. Tapi berhasil nih ya. Jerih payah lu dan tim nih berhasil membuat si pro player ini top ranking 1. Top 1 saat itu. Oke. Sampai akhirnya ada sebuah kasus lah yang nggak bisa diceritakan. Berkaitan dengan pro player itu dan leaderboard yang membuat gue juga terseret saat itu, padahal gue cuma hanya penjoki. Gue luntang-lantung kan, gue udah nggak punya tim segala macam sendiri gue, tapi gue masih dekat sama beberapa abang-abangan gue lah, kayak ada beberapa anak yang gue. Maksudnya kasusnya ini membuat lu nggak bisa gym lagi kah atau apa nih? Salah satunya iya. Salah satunya iya. Untuk jangka waktu tertentu atau sampai ini? Dia memaksa buat gue stop untuk melakukan hal itu lagi, kayak boleh. Oh ya udah kata gue. Toh pun kayak si top player ini kayak ya udahlah kita nggak usah jalan-jalan lagi segala macam. Oke kata gue. Tapi itu ketahuannya gimana Gen? Banyak yang komplain. Terus kan kita sering ketemu kita sering jalan, sering wah nih si ini nih ya, gitu ya. Oh nih tugasnya cuma double lossin orang segala macam orang gitu kan. Ya ngetim maksud gue gitu kan. Tapi ya udah akhirnya nggak boleh. Bubar lah tuh. Terus jadi tim lu bubar karena masalah itu nih. Iya. Terus lu akhirnya lu lontang-lantung nih nggak punya tim. Nggak punya tim. Terus gue masih ngikut-ngikut lah sama abang-abangan dulu main segala macam di toko multi toys ini. Main lah. Terus gue dikenalin tuh Magic the Gathering. Dikenalin Magic the Gathering pertama kali gue di multi toys. Jadi gue shifting dari yang awal Pokemon ke Magic the Gathering. Ke MTG. Yes, gue main tuh. Terus kerjaan gue kan struggle nih ya gara-gara dampak gue kena SP tadi. Terus lingkungan kerja gue juga toksik. Gue stres dong, gue sama abang-abang gue kayak gue capek nih gini-gini kerja nggak enak ya ternyata segala macem. Terus ada satu shout out buat Mas Dika. Nah ini buat Mas Dika nih, sang penampung Gen. Penampung gue, terima kasih sudah menampung gue 2 tahun. Jadi di mana nih lu ketemu Mas Dika nih, di mana nih? Gue ketemu Mas Dika udah lama sebenarnya. Dari yang toko pertama kali gue main udah ketemu. Oh, dari yang Bekasi itu tuh. Iya, udah ngefans banget sama dia lah. Lihat. Wah, sumpah gue lihat dia kayak, wih ini jago banget orang ini ya, kok bisa ya? Gue pengen kayak dia, tapi emang skill isu kali guys ya. Jadi kayak ya udah cuma jadi NPC doang sebutannya kan. Oke. Terus
Mas Dika nih mau buat toko. Itu kapan tuh kalau boleh tahu? 2020 Akhir. Dia baru pengen bikin toko nih Mas Dika nih. Ya. Terus totonya preparasi udah segala macam, udah ada tokonya. Dia mau nge-hire orang. Terus untuk apa nih nge-hire orang? Jaga, jadi shopkeeper lah istilahnya. Oh, shopkeeper. Dia penjaga toko. Terus dia nawarin tuh, ada yang mau nggak? Terus gue bilang, gue boleh nggak mas? Terus diinterview lah segala macam sama dia. Nah, apa aja tuh yang diinterview tuh? Ya ditanya-tanya lu kerjaan lu kenapa segala macam gitu-gitu kan. Udah gue ceritain lah semuanya kan. Nah terus gue akhirnya Mas Dika nge-approve, gue resign tuh di kantor gue. 1 minggu setelah resign gue masuk Yoger Depok jadi jaga segala macam itu sih. Terus mulai tuh ketemu kenal TCG baru kayak TCG Vanguard, TCG apalagi dulu ya, Magic the Gathering mulai into banget. Pokemon ya pokoknya mulai kenal banyak orang juga. Ternyata circle TCG itu nggak ini doang orang-orangnya. Udah cuma Pokemon nih ya, gitu. Orang lain. Yang mulai terbuka lah mata gue waktu itu kayak kan gue bentuknya istilahnya gue normis ya, kayak normis apa sih? Orang-orang yang nggak ngerti main ini kan awalnya kan, terus kayak kaget, oh ternyata selain Pokemon tuh ada TCG lain. Oh gitu. Jadi lu menjadi shopkeeper di Yoger Depok nih. Yes. Itu tahun berapa Gen? 2020 akhir, bulan Desember. 2020 akhir. Desember atau November. Berarti lu shopkeeper pertamanya Yoger Depok ya? Yes, benar. Bisa dibilang gitu. Generasi satunya lah. Kalau ada game-nya kan gue generasi satunya. Gen 2-nya Panji. Gen 2-nya Mas Panji. Gen 3-nya Ian. Oh gitu. Berarti lu Gen 1 nih. Gen 1 gua. Udah graduate. Nah, graduate paksa. Lu selama lu ngejaga toko Yoger Depok nih, ada cerita-cerita aneh gitu nggak, kayak misal hal-hal mistis gitu? Wah, kalau mistis sih banyak ya. Contohnya gimana tuh Gen? Gue kan jaga toko ya, terus gue otomatis tutup malam kan, sekitar jam 11, jam 12. Ini hari apa nih? Waktu itu turnamen Vanguard hari Rabu apa Kamis gue lupa. Turnamennya kelar nih jam berapa tuh? Jam setengah 10, jam setengah 11 lah gue inget. Sekitar gitu. Terus lu tutup toko nih? Gue nggak langsung tutup. Jadi gue beres-beres di luar, gue nongkrong ngerokok, main Mobile Legend. Dah tuh segala macam. Gue tidur kan, mau tidur gue. Karena gue siap-siap tidur. Gue tidur deket sebelah galon. Sebelah galon. Jadi ada kasur gua nih, meja galon. Ini kasur apa kardus? Kasur. Udah ada kasur waktu itu. Udah ada kasur. Udah upgrade. Udah ada kasur. Kasur. Tempat galon. Pas galon tuh ada pop mie. Disusun lah, rapi lah. Gak mungkin jatuh kecuali diguncang. Oke. Gak mungkin jatuh, gua berani jamin. Terus gua lagi tidur, itu satu pop mie jatuh ke muka gua. Satu pop mie jatuh ke muka lu? Iya, tuh kata gua. Terus gua kebangun dong. Kebangun kayak apaan tuh? Terus gua lihat, lah pop mie. Terus gua kena ngantuk, tidur lagi kan. Gak kuat gua. Oh iya kan tadi kasur nih, ya kan? Kasur, galon, atas ada pop mie. Terus tuh pop mie jelas, inget banget gua pop mie kari ayam jatuh ke muka gua, ke muka tok ya guys ya. Bukan ke kepala kemana, ke muka tok. Terus gue langsung kesentak bangun, duduk gitu kan. Set apaan tuh kata gue. Terus gue lihat, lo kok ada pop mie jatuh kata gue. Yaudah gue naikin, gue tidur lagi. Terus paginya sekitar jam 8 gue kebelet kan. Terus gue iseng tuh, gue coba, gue lihat ini gimana cara jatuhnya pop mie ya kata gue. Kan gue nggak nyenggol. Terus gue coba, gue taruh, terus gue tiup segala macem, nggak bisa jatuh kalau ada angin. Terus lu goncang-goncang nggak tuh? Terus kalau pas gue goncang dikit nggak begitu jatuh, otomatis kalau dia goncang kenceng baru jatuh kan. Toh jatuh juga nggak satu. Dan nggak ke muka lu juga tuh? Iya, jatuhnya nggak satu. Jatuh semuanya tuh harusnya. Iya, semuanya. Sama galon-galonnya juga bisa ke muka gua. Kalau goncang. Terus ya udah, wah ini bukan angin, bukan gempa, emang jurik. Oh gitu. Terus tapi siapa tuh emang dia pingin makan pop mie Gen? Ya kurang ajar. Gue lagi tidur udah capek segala macam, terus ditimpuk pop mie kan kayak kan lu shopkeepernya. Dia mau beli minimal ngomong gitu, bang
Gue mau beli gitu. kopi gitu kan gue layanin kan, walaupun gak serem lah kan, yang penting duit masuk. Kalau kalau daun kan juga takut gitu Pak. Sudah juga gue tidur, gue pindah tuh tidur gue akhirnya. Pindah kemana nih? Deket pintu masuk. Oh, deket pintu masuk. Lu tarik nih kasurnya di situ tuh. Kasur, taruh situ. Karena gue takut kejauhan kopi lagi kan. Terus Ogger Depok tuh selain ada pintu kaca, ada pintu tralis. Iya. Tahu kan pintu besi gitu kan? Iya. Tralisnya nih di luar yang kaca berarti. Iya. Terus gue tidur jam 3-an, gue tidur tiba-tiba itu tralis kayak digedor Pak, duduk. Panik, kaget gue kan, ada apaan? Gue kira kan biasanya ada juga teman-teman yang suka datang malam-malam gitu kan, kayak yang random aja gitu. Ya anak-anak internal lah, kayak Gen, gue mau nginep di toko, ayo buat temenin gue segala macam. Atau Mas Dika kadang-kadang juga suka datang-datang. Tapi pas gue lihat, anjir jam 3 subuh kata gue. Iya, siapa nih ke toko jam 3 subuh? Gue pikir satpam. Gue buka, ya Pak, pas gue buka ya Pak, nggak ada orang. Gue cengang-cinggung kanan kiri nggak ada. Terus akhirnya lu takut nggak tuh? Bingung Karena ngantuk, apa anda siapa dah kata gue. Terus kan takutnya maling segala macem kan. Karena gue ya udah gue kunci lagi, gue nggak tidur sampai pagi. Oh gitu. Jadi nungguin, nah itu nggak ada lagi. Cuma kayak itu doang. Tapi ngomong-ngomong maling nih kan, pernah kemalingan nggak tuh Ogger Depok tuh? Kemalingan sih belum pernah ya. Pernahnya? Untungnya ya sama gue ya. Pernahnya gue pengen ngomong juga gak enak. Dah, ya tete aja lah. Pernahnya ini kedatangan satu anomali. Ini yang pas lu mau resign bukan ya? Pokoknya gue udah lama lah jaga toko. Anomalinya gimana tuh? Kalau boleh tahu. Kita nggak usah nyebut nama lah ya. Kita sebutnya beliau. Jadi beliau emang orangnya overhype banget. Kayak kadang-kadang lihat dulu kayak lucu juga, diceng-cengin, terus kayak lihat dia hype tuh main kartu lucu gitu kan. Kayak aduh lucu banget ya orang kata gue kan. Tapi makin kesini lucunya nggak lucu lagi. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Mulai annoying maksud gue. Kadang kan orang butuh waktu sendiri, butuh waktu tenang gitu kan ya. Bisa nggak diem gitu maksud kalau kan orang nggak semuanya ceria gitu kan hidupnya kan ya Pak. Kadang-kadang ada yang lagi putusin pacar, lagi ada masalah pribadi, iya kan. Terus si A ini, kok sih ya? Tadi kan beliau. Oh si beliau ini ya, salah. Satu si A yang Kaditra ini. Sorry bukan si A. Si beliau ini lakuin. Ada yang buat gue marah banget sama beliau. Jadi gue punya kobokan kartu. Tau lah kalau anak-anak toko biasanya kayak nyari kartu-kartu apa. Lu taruh kobokan nih. Itu udah gue susun rapi-rapi, udah gue pokoknya udah gue sortir lah sebagus mungkin. Jadi anak tinggal kalau mau nyari gampang. Tinggal nemu gitu. Gue lagi ngerokok di luar. Dia datang, dia main Magic kan. Terus dia bilang, Gen, gue mau nyari kobokan dong. Gini ada nggak? Saya itu di situ tuh kobokan tuh. Karena udah biasa kan ke toko kan. Maksud gue nggak perlu gue cariin lagi kan. Saya sendiri lah kata gue. Cari gak berapa lama, gue berdua kan. Terus teman gue tiba-tiba begini. Lihat tuh. Gue nengok ke dalam. Itu kobokan gue tumpah. Kobokan iya aur-auran. Wah mengamuk gue kan. Kasur gue jebol anjing. Gue mengamuk Pak. Lu Gue mengamuk kata gue. Buset, ini lu seenak jidat lu aja ya nebar-nebarin kartu gue ada susunin rapi-rapi. Tahu nggak lu gue begadang segala macem. Jadi rapiin. Lo itu bener-bener aur-auran di lantai. Dia pegang. Gue udah bilang itu kobokannya banyak yang dusnya udah oblak. Kalau mau ngambil tuh jangan langsung but gitu kan, takutnya copot gitu kan. Beliau narik. Wah. Temen gue sebut, lihat tuh. Gue nengok begini kan. Apaan tuh? Kan gue gak pakai kacamata ya, gue lihat. Apaan? Wah kartu gue kata gue. Wah gue naik darah langsung tuh.
buat beliau yang ini juga gue maaf waktu itu marah-marah sama beliau. Ya udah peace lah kita. Terus kesel lah gue kan, pengen gue tebalikin mejanya depan saya. Ya kartu kan nggak 1-2 ya gue sortir ya. Satu box nyesek juga. Satu box gede tuh. Anjir. Lu tau box kartu Magic kan? Iya. Nah, itu yang dijadiin. Tapi itu penuh. Penuh tuh. Piar, waduh. Tuh gue lihat langsung kayak, aduh. Tapi ada yang damage nggak tuh kartunya tuh? Mungkin kalau damage nggak ada ya, karena kartu yang common juga doang. Terus lu kalau ya effort lu nih tetap nih. Iya, lu udah per warna, per mana, tinggal lu cari doang, tinggal lu gini ini. Cari dengan baik dan benar. Susah banget gitu maksud gue. Kalau enggak ya udah gen gue takut jatuh segala macem. Iya gue cariin dong gitu. Iya. Tunggu gue sebat tapinya ya. Itu aduh. Ya banyak sih pengalaman seru kayak. Terus di toko nginep-nginep juga sih. Nginep-nginep. Tapi pernah ada yang curhat-curhat gitu nggak sih kan sebagai shopkeeper? Wah. Tugas shopkeeper tuh berat ya guys ya. Menjadi TO. Terus kita menjadi penasihat ini player segala macam, temenin test deck, kadang test deck ada yang pagi ketemu pagi, test deck doang. Iya, test deck doang, besoknya turnamen gede. Pas turnamennya kalah. Iya. Ya gitu. Jadi ya adalah beberapa player yang kayak misalnya dia lagi ada butuh teman curhat, ya gue temenin segala macam ngobrol. Seringnya player tuh kayak udah kelar turni, Gen sibuk gak abis turnamen? Enggak, kenapa? Mau ngobrol dah, gua bentar. Oh ya udah, yuk ngobrol. Banyak lah yang sharing-sharing. Gua juga tahu loh akhirnya selebar apa dunia ini gitu. Oh gitu. Berterima kasih juga dengan Ogre Depok yang menempa. Sampai ini lu tahu dark side nih lu tahu nih. Ya, tahu lah. Rahasia negara pun lu tahu. Tahu. Anak sekecil ini berkelahi dengan fakta-fakta dunia. Fakta dunia. Itu. Makanya ya terbaik nih di perjalanan hidup gua. Terus sampai akhirnya lu memutuskan untuk resign dengan alasan emak gua meminta gua kuliah. Awalnya nggak mau. Kenapa tuh? Wah, udah seneng banget. Udah enak nih hidup lu udah. Iya. Di titik nyaman lah istilah kata gitu. Iya, di zona nyaman gua. Terus ya umur gua masih 19 waktu itu kan kayak kapan lagi sih bisa dapat duit, kerjanya nyantai segala macam, jagain toko doang. Emang mengayomi member, mengayomi player kan. Terus gue kayak ngomong mau sampai kapan begitu segala macam. Ya wes. Terus lu kuliah di Jerman tuh? Nggak di Jerman, di Bandung, bahasa Jerman. Di Bandung bahasa Jerman. Ya, bukan kuliah sebenarnya sih kayak lembaga bahasa gitu. Jadi kayak pelatihan kali ya. Nah, kan dapat hibahan lah dari tante gua. Kemudian tante gua ngomong kayak kalau lo mau kuliah ada duitnya di om ya segala macam. Ya gua bilang gua mau coba ini gitu. Dimodalin nih. Iya. Gitu. Udah semua. Totonya modalnya cuma cukup buat kursus doang. Gitu. Buat kehidupan di sana lu harus struggling juga nih. Iya, struggling juga. Jadi kadang kartu-kartu yang masih ada harganya lu jual. Ya buka Facebook lelang 50 ribu kan. Lumayan nih buat makan. Daripada hari ke hari ke Indomie Masako kan. Indomie Masako gitu ya. Kesakit kan perut lama-lama ya Pak ya. Jadi kesan lu menjadi shopkeeper nih apa Gen yang paling terkesan lah nih? Satu hal yang terkesan. Bener-bener membuat gue terkesan tuh pas gue akhirnya ada juga akhirnya Mega Gym Battle ada lagi nih. Mega Gym Battle ada lagi. Season 2. Posisinya gue jadi penjaga toko. Ini kalau boleh tahu udah sampai set berapa nih yang season 2 nih? Set 6, set 7 kayaknya. Udah jauh banget udah nih. Cukup jauh. Berarti udah Pikarom ya pas itu ya? Udah jasian malah DP jasian. Udah jasian. Awal-awal lu lah. Iya. Kalau lu ke toko, terus gue ya udah, gue bilang ke Mas Dika, Mas, gue kan belum pernah turni gede ya, gue pengen dong coba turni gede, nyari poin segala macam. Jadinya ya udah, kadang gue main di toko, jadinya pinjem deck toko buat main, segala macam. Kadang ada toko lain yang gue datengin juga kalau gue lagi libur, nyari poin lah. Sampai akhirnya
Masuk ke turni gedenya nih. Top 80-an apa waktu itu ya? Top 80-an masuk lah pokoknya gua. Masuk ke final gymnya. Iya, masuk lah ke invitationalnya. Oh, Masuk. Terus lu main tuh di situ. Main X5. X5. Ternyata preman di X5 dari berapa round? 6 ronde. Oh, dari 6 round. Ya udahlah. Terus ya udahlah kayak pengalaman aja jadinya. Ya begitulah. Namanya keren-keren kan. Ya, keren-keren. Genta the Slayer. Enggak. Enggak. Gen doang. Oh, Gen keren doang. Kan. Wah, siapa nih kan namanya Gen kan keren nih. Ay. X5 totalnya kan memalukan. Terus ditampilin lagi di YouTube kan. Yang perolehan poin Gen X5. Aduh, ya udahlah. Itu pengalaman terakhir. Nggak terakhir juga, turni gede kompetitif. Di situ. Oke guys, jadi panjang juga kan pengalaman lu di TCG ini. Cukup panjang, sangat-sangat panjang. Sangat panjang. Malah masih banyak lagi cerita gue sih kalau buat ya banyak lah. Banyak ya. Oke guys, mungkin segini dulu kali gini. Iya, segini dulu. Mungkin kata-kata hari ini dulu kan. Tetaplah bersemangat walaupun tipes melanda guys. Yes. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you for watching.